Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Alhamdulillah. Pak Nanang akan melaksanakan praktek coaching ini? Iya betul Pak Robi. Saya hari ini akan melaksanakan praktek coaching dengan Bu Resita. Iya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, ya boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Pak Nanang praktekkan nanti. Silakan Pak Robi. Ya. Nanti ketika praktek coaching berlangsung, ya Pak Nanang, bagaimana rubrik penilaian yang digunakan? Iya Pak Robi. Nanti yang saya akan gunakan untuk penilaian percakapan terkait coaching ini adalah rubrik penilaian yang bermuara pada alur tirta, di mana di situ nanti saya akan menentukan apa tujuan dari percakapan ini, kemudian identifikasi masalah yang nanti akan kita dialogkan, kemudian rencana aksi dari apa solusi permasalahan itu, kemudian tanggung jawab daripada permasalahan itu nanti bagaimana. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak Nanang. Iya. Nanti kompetensi coaching mana ya? Kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Nanang gunakan? Kompetensi coaching nanti yang akan saya kembangkan, yang jelas itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Yang pertama harus berbobot, kemudian sifatnya terbuka, kemudian nanti sehingga coaching bisa menjawab sambil berpikir ya dengan baik untuk langkah-langkah yang harus dicapai. Ya. Bagian apa ya? Bagian kompetensi mana secara spesifik yang Pak Nanang ingin observasikan? Ya, ini Pak Rabin. Bagian-bagian yang spesifik. Yang penting adalah saya akan mengarahkan uji atau beresita nanti supaya berpikir lagi dalam menggali ide-idenya. Jadi berarti lebih spesifik lagi ya Pak Nanang ya. Jadi untuk mengarahkan uji ya supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Nanang ya yang sudah diberikan. Sekarang Pak Nanang bisa mulai praktek coaching ya dengan Bu Resita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Alhamdulillah. Pak Nanang akan melaksanakan praktek coaching ini? Iya betul Pak Robi. Saya hari ini akan melaksanakan praktek coaching dengan Bu Resita. Ya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, ya boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Pak Nanang praktekkan nanti. Silakan Pak Robi. Ya. Nanti ketika praktek coaching berlangsung, ya Pak Nanang, bagaimana rubrik penilaian yang digunakan? Iya Pak Robi. Nanti yang saya akan gunakan untuk penilaian percakapan terkait coaching ini adalah rubrik penilaian yang bermuara pada alur tirta, di mana di situ nanti saya akan menentukan apa tujuan dari percakapan ini, kemudian identifikasi masalah yang nanti akan kita dialogkan, kemudian rencana aksi dari apa solusi permasalahan itu, kemudian tanggung jawab daripada permasalahan itu nanti bagaimana. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak Nanang. Ya. Nanti kompetensi coaching mana ya? Kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Nanang gunakan? Kompetensi coaching nanti yang akan saya kembangkan, yang jelas itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada uji. Yang pertama harus berbobot, kemudian sifatnya terbuka, kemudian nanti sehingga coach bisa menjawab sambil berpikir ya dengan baik untuk langkah-langkah yang harus
dicapai? Iya. Bagian apa ya? Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Pak Nanang ingin observasikan? Ya, gini Pak Robin, bagian-bagian yang spesifik, yang penting adalah saya akan mengarahkan uji atau peserta nanti supaya berpikir lagi dalam menggali ide-idenya. Jadi berarti lebih spesifik lagi ya Pak Nanang ya. Jadi untuk mengarahkan uji ya supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Nanang ya yang sudah diberikan. Sekarang Pak Nanang bisa mulai praktek coaching ya dengan Bu Resita. Terima kasih Pak Robin. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bu Resita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Resita. Bu Resita, pada kesempatan hari ini ada yang mungkin bisa saya bantu? Mungkin Gini, apa Pak, yang iya. disampaikan oleh Bu Resita hari ini? Ya, saya mau cerita sedikit gitu Pak. Ya, silakan Bu. Itu Pak, di kelas tuh murid saya tuh kurang apa kalau ketika pembelajaran di kelas tuh loh Pak, dia tuh kurang paham, terus kurang fokus, masih rame terus di kelas seperti itu Bapak. Hampir 50% lah Pak, kalau mau disuruh mengerjakan tugas itu juga kadang tidak mau seperti itu, masih mengalihkan sama teman-temannya yang tantrum seperti itu Bapak. Oh gitu ya Bu Resita. Setelah kita mengetahui apa tujuan identifikasi masalah yang mungkin Bu Resita akan sampaikan tadi, Pak Panas ingin bertanya ya Bu ya. Setelah tadi Bu Resita mengidentifikasi permasalahan hambatan yang di kelas Bu Resita tadi, apa yang mungkin nanti rencana aksinya Bu Resita ya, untuk melakukan untuk mengatasi terkait dengan permasalahan Bu Resita di kelas tadi? Mungkin dengan cara menyendirikan Pak, dengan siswa misalnya yang ini tantrum atau enggak, itu mungkin saya sendirikan dulu untuk ketika pembelajaran di kelas seperti itu Pak, biar sama temannya enggak ramai sendiri seperti itu. Oh bagus Bu Resita ya. Terkait dengan rencana aksi Bu Resita tadi, saya kira sudah cukup untuk mengkondisikan siswa Bu Resita di kelas ya Bu ya. Sekarang gini Bu Resita, bagaimana Bu Resita itu menjaga komitmen ya, rencana aksi tersebut. Kemudian siapa saja atau apa saja yang dapat membantu Bu Resi untuk menjaga komitmen tersebut, bisa dijelaskan Bu? Mungkin kalau dari sini saya minta tolong ke rekan teman sejawat gitu Pak, rekan guru itu untuk selalu mengingatkan saya kalau biar saya nggak mudah lalai, kan tugas saya juga banyak gitu Pak. Takutnya nanti kan kita juga lupa seperti itu. Nanti minta tolong ke teman lainnya untuk bisa mengingatkan seperti halnya ketika pembelajaran di kelas tidak boleh seperti ini, harusnya seperti ini ketika ada murid yang ramai, mungkin seperti itu Pak, minta selalu diingatkan. Kalau dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Resita. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana ya nanti Bu Resita akan komitmen ini bisa Bu Resita bertanggung jawabkan terhadap rencana aksi tadi ya. Mungkin tadi mengkondisikan anak supaya disendirikan, kemudian diberikan bantuan teman sejawat. Kemudian untuk bertanggung jawab terkait hal ini, siapa saja yang membantu Bu Resita untuk melaksanakan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik? Kalau mungkin dari ini saya pertama melakukan pembajaran dulu Pak, pembajaran catatan seperti itu saya nggak lupa dengan tugas-tugas saya di kelas, misalnya hari ini tugasnya apa seperti itu. Terus yang kedua mungkin minta tolong ke teman dekat saya untuk selalu mengingatkan kalau halnya misalnya saya lalai seperti itu Pak. Oh
terima kasih Bu Resita. Mungkin dari percakapan kita sudah cukup ya. Terus kita sudah mendapatkan beberapa solusi yang mungkin Bu Resita sendiri terapkan nantinya. Saya berharap nanti apa yang sudah panjenengan sampaikan bisa panjenengan terapkan benar-benar di kelas ya. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak untuk masukannya hari ini. Iya, terima kasih Bu Resita. Mungkin ada lagi yang sudah cukup Bu Resita? Sudah cukup Pak, mungkin dari sini. Oh iya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang Bu Resita inginkan bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Iya, amin. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya praktek coaching yang sudah Pak Nanang lakukan pada coaching, yaitu Bu Resita ya. Sedikit bertanya ya Pak Nanang ya. Pertanyaannya tadi ya, indikator ketercapaian yang sudah kita bicarakan dari awal tadi itu yang sudah dilakukan yang mana? Iya, ini Pak Rohim, dari percakapan saya dengan Bu Resi tadi sebagai coach tadi, ada beberapa indikator-indikator yang sudah seperti yang saya harapkan. Contohnya coach sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, ya. Mungkin langkah-langkah penyelesaian masalahnya sudah jelas. Yang pertama itu, kemudian untuk rencana hasilnya juga sudah terlihat. Kemudian ide-idenya sudah dikerjakan juga. Itu penting itu Pak. Ya, luar biasa. Pak Nanang, ya saya juga sudah mengamati jalannya coaching antara jenengan sama Bu Resita ya. Jadi dari pengamatan saya tadi, Pak Nanang sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menggali ide-idenya ya, dan juga sudah merencanakan atau aksi nyata yang akan diterapkan. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ya, kedepannya Pak Nanang ya, yang mau dikembangkan itu yang mana? Gini Pak, sebenarnya tadi saya juga sudah memberikan sebuah pertanyaan berbobot kepada Puji ya. Tapi mungkin lebih explore ya. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi-potensi yang mungkin ada di Bu Resita sebagai Puji ya. Karena pada dasarnya setiap orang kan punya potensi yang luar biasa, yang mungkin beda dengan yang lain. Mungkin itu nanti ya kedepannya itu saya kembangkan kepada Puji saya. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak Nanang atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Nanang bisa menjadi seorang coach yang lebih baik ya. Mungkin itu cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohim. Waalaikumsalam Pak Nanang. Apa kabar Pak Rohim hari ini? Alhamdulillah Pak Nanang. Alhamdulillah keadaannya sehat Pak Nanang. Iya Pak Rohim. Hari ini Pak Rohim akan melaksanakan praktek coaching dengan Bu Ratna ya. Ya Pak, benar sekali Pak. Iya. Baik Pak Rohim, sebelum melaksanakan coaching ya Pak Rohim, boleh saya bertanya terlebih dahulu mengenai apa nanti yang akan Pak Rohim praktekkan dengan Bu Ratna? Boleh sekali Pak. Oke. Pak Rohim, nanti ketika praktek coaching berlangsung, saya mau bertanya ya, bagaimana rubrik penilaian yang nanti akan Pak Rohim laksanakan? Rubrik penilaian yang saya gunakan nanti Pak ya, itu
menggunakan indikator dari tahapan apa ya, tahapan delta yang terdiri tujuan, identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi nyata, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Rohim. Kemudian kompetensi apa dari proses coaching nanti yang ingin Pak Rohim kembangkan? Yang saya kembangkan ini Pak ya, nanti yang saya kembangkan yaitu kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, dan nantinya uji bisa menjawab dan bisa berpikir, lalu bisa menggali ide-idenya semacam itu Pak. Oke. Pak Rohim, kemudian kompetensi mana yang nanti secara spesifik yang nanti akan Pak Rohim observasi di percakapan ini? Saya ingin mengarahkan uji supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya Pak. Oke, berarti lebih spesifiknya itu Pak Rohim akan mengarahkan Bu Ratna atau uji nanti supaya lebih berpikir lagi menggali ide-idenya ya Pak ya? Ya. Oke. Baik Pak Rohim, terima kasih. Mungkin percakapan sebelum praktek coaching ini dilaksanakan mungkin saya kira cukup, dan nanti akan kita sambung lagi ya Pak ya, setelah proses berbincang sama Bu Ratna. Mungkin praktek coaching bisa dimulai ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratna. Bagaimana kabarnya Pak Rohim? Alhamdulillah sehat Bu Ratna. Bu Ratna gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Pak Rohim, saya ingin Pak Rohim punya waktu luang untuk mendengarkan saya mengutarakan apa yang saya rasakan. Alhamdulillah untuk hari ini saya pas kosong ini ya, tidak ada waktu, boleh saya bantu. Ya Alhamdulillah Pak. Ini ya Pak ya, saya itu merasa di kelas saya siswanya itu di tengah-tengah pembelajaran fokusnya menurun, kurang fokus begitu Pak. Jadi ada ketika pembelajaran murid panjenengan nggak fokus itu ya? Iya Pak, seperti itu. Boleh Bu Ratna jelaskan kenapa dari anak-anak itu tidak bisa fokus, tidak bisa diceritakan. Tuh, saya merasa waktu pembelajaran ya sudah berjalan 20 sampai 30 menit, siswa itu kelihatan seperti tidak fokus, sehingga kadang-kadang itu setiap di tengah-tengah pembelajaran mereka sering membuat gaduh dan kurang fokus dalam belajar. Oh gitu ya. Mungkin ada lagi Ratna yang ingin disampaikan, yang dirasakan atau mungkin terkait anak kurang fokus itu apalagi? Ya sehingga itu fokusnya menurun, sehingga kalau ada anak yang gaduh kan Pak ya, itu menjadi kelasnya tidak kondusif. Itu. Semacam itu ya Bu Ratna. Ya. Untuk kira-kira untuk waktu dekat ini Bu Ratna, kira-kira agar mengatasi anak dalam pembelajaran Bu Ratna ya, dari anak yang nggak fokus jadi fokus itu apa sih? Mungkin ya, anak-anak itu butuh pembelajaran yang menyenangkan, atau mungkin saya bisa melakukan di tengah pembelajaran itu saya lakukan ice breaking, jadi seperti itu Pak. Ya. Jadi anak bisa bisa fokus lagi ya karena ya, jadi ya nggak bosan dengan itu. Iya. Ada lagi mungkin dari aksi nyata yang mungkin diterapkan lagi. Jadi ini
saya itu mungkin akan mengupdate pembelajaran, bisa dari YouTube atau bisa saya mengikuti pembelajaran yang menyenangkan itu di TikTok, mungkin seperti itu Pak. Saya cari referensi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi yang cari referensi pembelajaran yang sekiranya itu bisa membantu dari masalah tadi. Iya Pak. Kurang fokus tadi. Kurang lebih seperti itu. Kiranya apa komitmen Bu Ratna ya dari rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk anak-anak itu saya libatkan secara penuh, berpartisipasi aktif Pak dalam pembelajaran. Dan saya sepertinya akan mulai berusaha membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang menarik bagi anak-anak. Iya. Jadi rencana Bu Ratna itu juga sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai dengan harapannya ya Bu Ratna. Mungkin ada lagi? Sudah cukup Pak. Terima kasih ya. Mungkin perasaan Bu Ratna ada unek-unek lagi mungkin atau setelah percakapan ini? Setelah percakapan ini yang saya rasakan itu saya mulai dapat pencerahan apa yang harus saya lakukan agar anak-anak tidak merasa bosan, bisa fokus kembali dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Oke Bu Ratna, nanti saya tunggu info selanjutnya ya, hasil dari rencana itu ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Ya, sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Pak Rohim. Dari praktek yang coaching tadi dilaksanakan apalagi dengan Bu Ratna. Ada sedikit pertanyaan Pak Rohim sebagai coach ya, mungkin yang sudah dilakukan tadi saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan dari awal tadi Pak? Kalau berdasarkan catatan saya ini sesuai dengan indikator yang saya harapkan Pak. Jadi kunci sudah bisa menunjukkan, bisa merasa menunjukkan ide-ide kreatifnya, yaitu dengan metode pembelajaran yang beginian agar anak-anak tidak bosan. Oke siap. Pak Rohim, tadi saya sudah mengamati jalannya percakapan Pak Rohim dan Bu Ratna dari awal sampai akhir tadi. Mohon izin untuk menyampaikan pengamatan yang sudah saya amati ya. Mungkin untuk koreksi kita bersama ya. Tadi Pak Rohim sudah mengajukan pertanyaan kepada Bu Ratna yang berbobot. Yang pertama itu ya, kemudian ide-ide dari Kuci, dari Bu Ratna juga sudah tergali sehingga sudah terlihat runtut waktunya, jadi alurnya Pak ya. Jadi di sini sudah alur tirta ya, sudah kelihatan. Jadi tujuan Bu Ratna, Bapak Rohim sudah jelas, kemudian indikator dari percakapan, identifikasi permasalahan atau indikator permasalahan sudah jelas. Kemudian rencana aksi dari Bu Ratna terkait dengan permasalahannya sudah jelas. Kemudian saya melihat tanggung jawabnya juga sudah kelihatan juga. Ya, luar biasa sekali Pak Rohim. Kemudian yang ketiga Pak, dari ketiga kompetensi secara seorang coach ya, ke depan Pak Rohim untuk mengembangkan kompetensi yang mana yang nanti akan panjenengan berikan untuk berkembangnya proses coaching. Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya,
sehingga potensi atau ide pikiran dari Uce ya tadi itu bisa keluar semua Pak. Karena pada dasarnya kan setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Luar biasa sekali Pak Rohim. Iya. Terima kasih Pak Rohim atas waktunya. Saya berharap mudah-mudahan untuk ke depan Pak Rohim bisa menjadi seorang coach yang baik. Yang pertama itu, yang kedua nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain Pak Rohim. Iya. Mungkin cukup sekian Pak ya. Mungkin cukup. Semoga apa yang tadi sudah kita jalankan bisa bermanfaat. Amin. Mungkin dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.